Hai Besti. Hai Besti. Kenalin, aku Ica dan Kenalin juga, aku Mita. nah BTW, kalian udah pernah dengar belum sih kisah tentang Pearl? Pearl siapa, Cak? Pearl SpongeBob. No. Bukan Pearl yang ada di SpongeBob ya, tapi Pearl atau PURL yang tadi muncul di awal video ini. Nah, ngomong-ngomong, tadi kita di awal udah lihat nih sedikit cuplikan kartun kan? Itu dia yang namanya Pearl, si gulungan benang berbentuk bola berwarna pink. Nah, sekarang udah tahu kan kisah singkat tentang Pearl? Nah, berarti sekian video kali ini. Belum ya? Hah? Kenapa? Bentar, tahan dulu ya Besti. Jadi, sebenarnya kita mau bahas tentang Henry Murray. Kalian penasaran gak sih kenapa kita bahas dua topik di sini? Dah, buat yang kepo, yuk simak aja langsung videonya sampai habis. Ini dia Henry Murray. Henry Murray lahir di New York pada 13 Mei tahun 1893. Beliau adalah psikolog Amerika yang mengembangkan teori kepribadian manusia berdasarkan kebutuhan bawaan individu dan hubungannya dengan lingkungan fisik serta sosial. Menurut Murray, kepribadian adalah abstraksi yang dirumuskan oleh teoritisi dan bukan semata-mata deskripsi tingkah laku orang. Karena rumusan itu didasarkan pada tingkah laku yang dapat diobservasi dan faktor-faktor yang dapat disimpulkan dari observasi itu sendiri. Beliau berada di aliran psikoanalisis Freud. Maka dari itu, jangan kaget ya kalau teorinya memiliki istilah-istilah yang sama dengan yang ada di teorinya Freud. Adapun struktur kepribadian menurut Murray, ada id, ego, dan superego. Beliau mengembangkan konsep-konsep Freud dan Jung ke dalam hipotesa yang dapat diuji. Salah satu sumbangan penting Murray adalah penekanan pada konsep motivasi yang sangat kompleks. Menurutnya, masa lalu, kini, dan masa yang akan datang semuanya mempunyai bobot yang setara dalam menentukan tingkah laku, sehingga motivasi tak sadar menjadi tidak terlalu penting. Mari kita simak struktur kepribadian menurut Murray. Yang pertama, yaitu id. Murray memandang id sebagai energi yang menguasai dan juga mengarahkan tingkah laku, sehingga menjadi dasar kekuatan motivasi. Hal ini mencakup empati, cinta, dan memahami lingkungan. Yang kedua, ada ego. Ego tidak hanya berperan untuk melayani, mengubah arah, dan menunda impuls id yang tidak diterima. Akan tetapi, ego juga sebagai pusat pengatur semua tingkah laku. Menurut Freud, ego itu sebagai penengah pertentangan antara id dan superego. Sedangkan menurut Murray, hal yang disampaikan oleh Freud itu hanya terjadi jika ego itu lemah. Nah, jika ego itu kuat, maka ia dapat efektif untuk mendamaikan id dan superego. Ada superego. Murray menekankan pentingnya pengaruh kekuatan lingkungan sosial atau kultur dalam kepribadian. Menurut Murray, superego itu terus-menerus berkembang sepanjang hayat, merefleksi pengalaman manusia yang semakin dewasa, semakin kompleks dan canggih. Selanjutnya adalah dinamika kepribadian menurut Murray. Dinamika kepribadian menurut Murray antara lain ada needs atau kebutuhan, press atau tekanan, tema, dan tension reduction atau peredaan tegangan. Pertama, ada needs. Needs merupakan kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi dan dipuaskan. Adanya needs memberikan energi yang besar untuk individu mengambil tindakan dalam memenuhi, memuaskan, bahkan mengekspresikannya. Nah, berikut adalah tabel dari 20 kebutuhan oleh Murray. Oke, yang kedua ada press. Press merupakan suatu tekanan yang menyebabkan seolah individu tidak memiliki dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga adalah tema. Tema merupakan interaksi antara needs atau kebutuhan dan press atau tekanan. Terakhir ada tension reduction atau peredaan tegangan.
Saat kebutuhan muncul, individu akan mengalami sebuah ketegangan. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan itulah yang akan menyebabkan individu mengalami kepuasan dan peredaan tegangan. Nah, Besti, masih ingat kisah Pearl di awal video tadi kan? Selanjutnya, aku mau coba jelasin nih, bagaimana sih skenario teori kepribadian Murray melalui kisah Pearl gitu. Jadi, seperti ini. Pearl adalah seorang pemuda yang baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan. Tentu saja dapat diartikan ia memasuki sebuah lingkungan baru. Bergabung, dapat bergaul, dan memiliki hubungan yang bersahabat dengan rekan kerja adalah hal yang sangat dibutuhkannya saat ini. Hal inilah merupakan bentuk dari need of affiliation. Akan tetapi, lingkungan kerja Pearl memiliki karakteristiknya tersendiri. Pearl belum mengetahui hal tersebut, sehingga apa yang dilakukan Pearl itu tidak dapat diterima oleh orang kantor. Alhasil, Pearl diremehkan, diabaikan, dan tidak mendapatkan penerimaan. Nah, hal inilah merupakan bentuk dari press atau tekanan yang dialami oleh Pearl. Selanjutnya, menyadari akan kebutuhannya untuk dapat bergabung, bergaul, dan memiliki hubungan yang bersahabat dengan rekan kerja, serta mengingat lingkungan kerjanya yang memiliki karakteristik tersendiri yang cukup berbeda dengan dirinya, Pearl hampir menyerah. Namun, tiba-tiba ia mengalami suatu kondisi di mana ia merasa bahwa dirinya harus berusaha untuk mempelajari karakteristik lingkungan serta rekan kerjanya dan melakukan sesuatu supaya dirinya tidak diremehkan, diabaikan, maupun dikucilkan oleh rekan kerja di perusahaan. Nah, hal inilah merupakan wujud dari tema atau interaksi antara need atau kebutuhan dan press atau tekanan yang dialami oleh Pearl. Selanjutnya, saat ia sudah merasa putus asa itu, hal pertama yang terbesit dalam dirinya untuk beradaptasi adalah dengan merubah penampilannya atau menyesuaikan penampilan seperti rekan-rekan kerjanya. Kemudian ia mengubah cara bicaranya dan menyesuaikan humornya. Ia pun juga mengubah cara berpikirnya. Itu semua ia lakukan agar dapat diterima dan bergabung dengan lingkungan kerjanya yang baru. Nah, hal ini merupakan perwujudan dari tension reduction atau peredaan tegangan yang dilakukan oleh Pearl. Nah, akhirnya Pearl dapat memenuhi need of affiliation dirinya. Pearl menjadi individu yang lebih baik, yang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan kerjanya. Bahkan, ia sangat merangkul rekan kerja baru yang merasakan hal yang sama dengan dirinya dulu. Meskipun seiring waktu ia kembali menjadi dirinya sendiri, rekan kerjanya pun tetap menganggap keberadaan Pearl. Sebab Pearl telah memiliki energi yang besar dari pengalamannya, dengan menyadari kekuatan yang dimiliki untuk kemudian menggerakkan, mengatur, dan mengendalikan dirinya untuk pengaktualisasian diri. Ternyata kepribadian seseorang itu bisa terbentuk karena dipengaruhi atau terdorong sebuah motivasi ya. Atau bahasa lainnya kalau menurut teori Murray itu namanya need. Betul banget. Itulah ulasan singkat mengenai teori kepribadian Henry Murray. Semoga besti-besti di rumah lebih paham ya mengenai konsep id, ego, super egonya dari Murray, dan juga konsep mengenai need, press, tension reduction, dan tema dalam teori kepribadian Murray. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa.